السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه أما بعد. Berkata Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris, sampai perkataan beliau syurut wujubis salah, syarat-syarat diwajibkannya salat. Di sini dikatakan syarat-syarat diwajibkannya salat ada 6. Yang pertama al-Islam, yang melaksanakan harus orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang dianggap oleh Allah hanya Islam. Di ayat lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa orang yang menginginkan agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah selamanya. Allah juga berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Dan aku ridha, kata Allah, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Orang yang berakal, orang yang punya hati nurani, pasti pengen dapat ridha Allah. Allah ngasih kita agama Islam, jaga agama kita. Tunjukkan bahwa kita ini bersatu. Jangan jual agama kita, baik dengan harta, dengan jabatan, dengan hawa nafsu. Jangan dijual agama kita, terlalu mahal. Semoga saudara-saudara kita sadar ya. Kasihan mereka, lagi kena penyakit di hatinya. Semoga Allah menyadarkan mereka agar Allah ridha terhadap mereka. Kasihan, bukan apa, bukan kita musuhin, kita kasihan sama mereka. Ya. Kita bersyukur kita ditetapkan Islam kita oleh Allah. Dan kita alhamdulillah mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Nabi Muhammad, mendengarkan anjuran ulama kita. Maka ini patut kita syukuri ma'asyiral muslimin. Bisa saja Allah menempatkan kita di tempat mereka, tapi Allah menentukan kita di tempat yang benar. Falahul hamdu watsana. Kepada Allah lah kita memuji, kepada Allah lah kita bersyukur. La ilaha illallah. Kita jangan menjadi orang-orang yang congkak. Siapapun ya, baik yang hadir atau yang mendengar dari radio, dari televisi,
Jangan jadi orang yang congkak. Allah mengatakan wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa orang yang congkak, dibilangin enggak mau, dikasih hadis Nabi Muhammad enggak mau, dikasih ayat Al-Qur'an enggak mau. Wa amma man tagha. Dan tagha ini, sifat congkak ini adalah sifatnya Fir'aun. Ya. Nabi Musa disuruh sama Allah, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tagha, congkak. Enggak mau menerima saran siapapun. Dikasih tahu ayat Al-Qur'an, dia tolak. Didatangin Nabi oleh Allah untuk dia tolak. Jangan seperti Fir'aun kita ya, yang taubatnya tatkala sudah ruh di tenggorokan. Itu Fir'aun. Dan kalau ada orang sehebat apapun ya, tapi nggak bakal mau namanya Fir'aun. Ya. Ibu-ibu yang hadir, yang dengar, saat hamil 9 bulan ditanya sama temennya, kapan lahiran kira-kira? 2 minggu lagi. Mau dinamain siapa? Fir'aun. Ada nggak yang begitu? Kenapa? Karena Fir'aun hina. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, dan lebih memilih kehidupan dunia, lebih memilih uang, lebih memilih janji. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, orang di luar Islam itu menghina Allah Tuhan kita. Dia mengatakan Allah kawin, Allah punya anak. Itu orang-orang di luar Islam. Ada lagi yang dari kalangan Yahudi menantang segala ketentuan Allah, pengen dilawan. Nabi kita Muhammad dihina, dibilang penyihir, dibilang gila, dibilang ini dan itu. Terus apa kita mau percaya dengan mereka? Kalau Allah dihinakan, Nabi Muhammad dihinakan, siapa Anda yang dijanjikan untuk dimuliakan oleh mereka? Dengerin firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha kepada kalian mereka orang Yahudi dan Nasara sampai kalian ikut ke jalan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita mengatakan ini karena kita kasihan sama saudara kita muslimin. Ya, Nabi kita Muhammad nggak mau ada satu umatnya masuk neraka, dan kita juga nggak mau ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Jika masih ada cinta kalian kepada Nabi Muhammad, yuk balik. Jika masih ada penyembahan kalian kepada Allah, yuk balik. Jika masih ada iman di hati kalian, yuk balik. Tinggalin dunia, tinggalin jabatan, dengerin firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dengerin sabda Nabi Muhammad, dengerin anjuran ulama kita. Jangan sampai gara-gara orang di luar Islam kita saling bermusuhan, wal'iyadzubillah. Kita saling bikin garis. Sekarang yang kotak-kotak kita apa dia? Kenapa kok kita ikut kotak-kotak sekarang? Rangkul saudara kita ya, kasihani mereka. Apa yang mereka butuhkan?
sampai mereka meninggalkan firman Allah. Kasih apa yang mereka butuhkan. Jangan dimusuhin. Mereka butuh uang, kumpulin duit di kampung, kasih tuh orang. Kasihan ya kalau tetangga kita masuk neraka, kasihan enggak? Saudara kita masuk neraka, kasihan apa enggak? Kasihan ya, kasihan ya mereka. Mereka dalam keadaan sakit. Tahu imannya lagi sah. Jadi orang sakit tuh, ya kalau kita punya anak sakit, kepalanya pusing, yang bagus untuk kita memberikannya sianida atau paracetamol. Hah? Kenapa kok dikasih paracetamol? Supaya sembuh. Atau kita kasih sianida biar mati sekalian? Hah? Ayah yang baik yang mana? Kecuali ya, kalau penyakitnya menular, jauhi. Kecuali bagi orang yang memiliki cinta lebih kepada orang tersebut, dia rela mati demi kesembuhan temannya atau saudaranya atau anaknya. Tapi untuk yang tidak, menjauh. Mereka pun seperti ini. Ada yang penyakitnya bisa disembuhin, ada yang nular. Nah ini yang bahaya. Ya, yang nular ini yang berbahaya. Cegah dia, tahan dia, jangan sampai mempengaruhi penyakitnya kepada muslimin. Tapi kalau masih yang bisa disembuhin, yuk disembuhin dengan cara masing-masing. Ada yang mau cara cuekin, ada yang mau cara dengan memberi. Tapi tidak ada yang lebih ampuh dari cara saling menghadiahkan. Tahadu tahabu, kata Nabi. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Walhasil, harapan kita semoga orang Islam di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ini, bersatu ya nanti dalam pemilihan gubernur muslim, bukan karena hawa nafsunya mereka memilih, tapi karena perintah Allah. Ya. Jangan, saya harus ini, hawa nafsu yang berbicara. La. Ya. Kita memilihnya karena Allah. Minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah calon gubernur satu-satunya yang Islam ini menjadi gubernur yang saleh, menjadi gubernur yang taat, yang perhatian terhadap masyarakatnya, semoga Allah menjadikan dia sebagai gubernur yang dapat dibanggakan oleh umat Islam. Minta sama Allah ya, munajat sebelum pencoblosan, malamnya tuh sholat tahajud, minta sama Allah. Andai kata dia punya niat yang kurang baik, kita nggak tahu hatinya orang ya, dilurusin sama Allah, kita harap. Insya Allah nggak ada niat yang nggak baik. Minta sama Allah, doakan para pemimpin kita. Doakan para pemimpin kita. Yang Muslim doain. Doaul akhli akhihi fi dhahril ghaib mustajab. Doa seorang kepada saudaranya di tempat yang asing, di tempat yang enggak ada orang, ya, itu mustajab. Doain. Allah yang bolak-balikan hati. Allah yang membolak-balikan hati. Minta sama Allah. Dialah Allah yang menegur kita. Dialah Allah yang mentakdirkan adanya kejadian ini. Dan dialah Allah yang bisa membolak-balik hatinya hambanya. Subhanahu wa ta'ala. Minta ya. Jangan apa? Jangan pasrah. Udah yang penting gue udah. Minta. Minta sama Allah dan rangkul saudara kita, nasihatin saudara kita, marahin saudara kita jika mereka di luar akidah, di luar anjuran Al-Quranul Karim.
penyakit itu ada macam-macamnya. Ada yang harus dioperasi, itu diomelin. Ada yang di ICU misalnya, apa? Dimusuhin deh tuh ya. Jenguknya sekali aja ya, ada waktunya. Ada yang apa? Yang sakitnya sesek, susah kita nyembuhinnya. Ada yang cuman pusing, ini agak gampang. Kita berharap semoga mereka lagi pusing semua biar pada balik ya. Nah, Islam ini adalah syarat setiap ibadah. Syarat mutlak setiap ibadah. Jadi orang yang mau sholat, yang mau zakat, yang mau puasa, kalau enggak Islam enggak diterima sama Allah. Nanti orang-orang kafir di yaumil qiyamah dimasukin ke neraka sagar namanya. Tempatnya orang kafir. Itu di Al-Quran ditanya, masalakakum fis sagar? Orang kafir, kenapa kalian ada di neraka sagar? Kata dia, qalu lam naku minal musallin. Karena saya enggak pernah salat. Walam naku nut'imul miskin, dan saya enggak pernah ngasih makan orang miskin. Banyak enggak yang dermawan? Banyak enggak yang ngasih bantuan? Banyak, tapi enggak dianggap sama Allah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan dulu kami cuma main-main dengan orang-orang yang main. Kesono kagak, kesini kagak. Hatta atana al-yaqin, sampai datangnya kematian kepada kami. Jadi orang kafir selain diazab karena kekafirannya, diazab juga oleh Allah karena meninggalkan kewajiban Allah. Paham? Yang kedua al-bulugh, baligh. Baligh ini syarat wajib. Syarat makanya di sini dikatakan syarat wajibnya salat. Bukan syarat-syarat salat atau syarat sahnya salat, tapi syarat wajibnya. Yang wajib salat siapa? Yang sudah baligh. Kalau yang belum baligh belum wajib. Tapi umur 7 tahun perintahin, 10 tahun gebuk, sabet. Ya, kalau kata orang Betawi dulu sabet. Nggak boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi nyabetnya juga kira-kira ya. Jangan diberi itu anak, jangan ya. Ambil lidi ya, kayak orang dulu lidi dikepang tuh ya. Cetot ya. Biar kapok. Paham? Sehingga begitu dia baligh, dia sudah terbiasa untuk sholat. Tanda-tanda baligh udah disebutin waktu itu ya di awal ta'lim. Wal aqal, berakal. Kalau orang gila nggak wajib, ya orang gila nggak wajib. Rufi'al galam an ummati an-nisyanu wal jununu wa mastukriha alaih, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Enggak dicatat umatku, kata Nabi. Ya, malaikat enggak nyatet umatku yang lupa. Tapi karena perintah salat ini amrun gadim, ya, dengan Allah perintahkan kerjakan salat. Kalau kita lupa enggak dosa, enggak dicatat dosa. Dengan apa? Dengan alasan yang pelajaran lalu sudah dikasih tahu. Tapi wajib diqadha karena ini perintah. Kalau yang namanya perintah, kita di kantor nih, tolong tulisin ini ya, kata bos. Siapa? Ya, lupa kita. Ya Allah, ketemu bos. Apa yang harus kita kerjakan? Nulis dulu, biar telat baru minta maaf. Jangan, maaf bos, lupa nulisnya. Bisa dipecat kita. Na'udzubillah min dzalik. Enggak cukup minta maaf. Kalau perintah harus kerjakan dulu baru minta maaf.
Terus gila juga kagak dia apa? Dianggap. Dan juga yang dipaksa. Yang dipaksa enggak ditulis sama malaikat. Nah ini al-bulugh wal aql di kitab lain digabungkan dengan kalimat mukallaf. Dengan kalimat mukallaf. Mukallaf itu baligh dan berakal. Wan naga'u 'anil haidhi wan nifas, dan suci dari haid dan nifas. Kalau lagi haid, lagi nifas, haram salat. Haram salat, bukan hanya enggak boleh, haram. Andai kata dia haid terus suci, terus dia mau qadha salat yang dia tinggalkan di masa haid, kata Syekh Ibn Hajar, haram dan tidak sah. Kata Imamul Khatib, makruh dan tidak sah. Menurut Al-Imamur Ramli, makruh dan sah tanpa pahala. Jadi enggak usah digo. Yang minimal aja bilang sah tanpa makruh lagi, makruh dan sah tanpa ngapain ya. Makanya yang lagi haid, yang lagi nifas nggak boleh sholat, tapi bukan berarti nggak boleh zikir. Di waktu adzan, waktu masuk waktu sholat, gelar sejadah, baca zikir. Dengan kadar sholat. Begitu suci kita nggak aneh ngelihat sejadah. Ya, jadi kagak aneh melihat sejadah. Yang kelima, wa bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada mereka, sampainya ajakan kepada mereka. Kalau nggak nyampe nggak wajib. Misalnya ada anak di pelosok tahu Islam, dia masuk Islam tapi nggak tahu cara sholat, nggak tahu tuh ada perintah sholat. Nah ini nggak wajib. Wasalamatul hawas, dan panca inderanya sempurna. Tapi di sini nggak semua panca indera, ya. Yang dimaksud di sini yang inti, yaitu mata dan telinga. Makanya Allah sering ngulangin Sami'un Basir, Sami'un Basir, ya. Karena ini panca indera yang terpenting. Andai kata ada anak yang dilahirkan dari sejak lahir dia udah buta sama budak, buta dan tuli, maka pastikan dia nggak bakal bisa ngomong, ya kan? Apalagi berhitung, apalagi baca, ya. Dari lahir udah buta sama budak, nggak tahu apa yang diomongin oleh orang-orang, apa yang dia pelajari dari pandangannya nggak bisa. Tapi kalau cuma salah satunya bisa diajari. Budak melek bisa diajari, ya kan? Ada orang budak tapi bisa apa? Bisa baca, bisa ngomong, ya, karena diajari. Tapi jarang ya yang budak bisa ngomong. Budak dari lahir, bukan budak udah gede. Dan bukan budak batin kayak orang sebagian orang, ya. Dengar tapi hatinya budak. Makanya Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi enggak paham. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya kuping tapi enggak dengar. Walahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi enggak lihat. Allah menyimpulkan ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat. Kenapa? Kalau binatang ternak masih nurut, ya. Binatang ternak kasih apa? Kasih beras datang, ya. Kalau dia udah kagak bisa. Paham? Ulaika kal an'ami balhum adall. Semoga Allah membukakan pintu hati kita, membukakan telinga kita untuk mendengar firman Allah, memelekkan mata kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham?
Ini syarat wajibnya. Adapun syarat sahnya seperti huwal ma'lum ada 10 ya. Bahkan di kitab ini nanti disebutkan ada 15 karena dimasukin lagi tuh Islam ya. An-naga anil haid wan nifas dan yang lain-lainnya dimasukin lagi. Tapi al-ma'lum seperti di Safinah ataupun di Muqaddimah itu hanya 10. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang untuk menjaga keislaman kita dan keislaman saudara-saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan perjuangan para ulama kita, para habaib kita, dan semoga Allah membersihkan hati kita dari membenci siapapun, baik itu dari kalangan ulamanya, dari kalangan habaibnya, dari kalangan awamnya. Jangan sampai ada benci ya. Kita boleh mengidolakan siapapun, boleh mengidolakan siapapun dari kalangan umat Islam, tapi jangan sampai cinta kita itu cinta buta, dengan mencintai kemudian membenci yang lainnya. Lihat di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari sejak zaman Sayyidina Utsman ada 3. Ada orang mencintai sahabat tapi cinta buta sehingga mereka membenci ahlul bait. Ada satu golongan lagi cinta buta dengan ahlul bait sehingga mereka membenci sahabat. Tapi orang yang cintanya karena Allah, cintanya demi Allah, cintanya mengharap ridha Allah, tidak ada benci di hati mereka. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan di hati kami ini penyakit lil ladzina aman. Nah, sekarang soalnya lagi banyak ini ngomongin ini ngomongin ini, mau ngapain? Siapa diri kita? Ya. Allah nyuruh kita ngurusin orang apa ngurusin diri dulu? Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, Allah mengatakan la tukallaf illa nafsak wa harridil mu'minin. Jangan engkau paksa kecuali dirimu dan semangatkan orang-orang mukmin. Ajak mereka untuk kebaikan, tapi bukan berarti kita memaksa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati orang mukminin, orang muslimin di Jakarta ini bersatu, sehingga tidak ada lagi pemimpin-pemimpin di luar Islam di Jakarta ini. Dan semoga perjuangan Kiai Abdul Rashid Asy-Syafi'i, Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab, dan juga segenap para ulama dan habaib kita ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Dan semoga kita yang tidak ikut dengan gerakan mereka, ya andai kata ada yang gak ikut, jangan pernah memusuhi mereka, doain mereka karena mereka saudara kita. Doain juga polisi kita karena mereka saudara kita. Doain juga presiden kita karena dia juga saudara kita secara zahir. Amal batin urusan Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara mereka ada yang ingin menghancurkan Islam di negeri kita, kita minta sama Allah agar dirubah hatinya menjadi baik. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang tersebut tidak akan balik ke dalam jalan yang benar, semoga Allah hinakan orang-orang yang ditetapkan oleh Allah meninggal di luar Islam. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين آمين آمين. الفاتحة. أن الله ينظر إلينا ويتولانا ويسعدنا ويجعلنا من أهل التوحيد ويحققنا حقيقة التوحيد ويحشرنا غدا في زمرة أهل التوحيد. أن الله يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا. أن الله يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين توبة نسوحا يزكينا من بعدها قلبا وجسما وروحا على هذه النيات ولكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من بمشايخنا الكرام وسلفنا الصالحين. أن الله يدرج نياتنا في نيات مشايخنا وسلفنا الصالحين. أن الله يدرج نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النيات ولكل نية صالحة جامعة شاملة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم في خير ولطف وعافية وعيادة في زيادة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Selamat jalan sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.